Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran keempat. Sebelum kita lanjut videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video yang akan datang. Baiklah, kita langsung saja menuju materi kita yang pertama. Materi yang pertama adalah mengisi diagram berdasarkan bacaan pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jenis teks tersebut dapat ditemukan dalam bentuk artikel pada media cetak dan media elektronik, misalnya koran, majalah, dan internet. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Manusia hidup di lingkungan alam, bahkan kehidupan manusia sangat tergantung kepada lingkungan alam di sekitarnya. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya mengelola pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kegiatan yang dilakukan manusia kadang tidak disadari dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Misalnya, sampah yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti terjadinya pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Kegiatan manusia terhadap lingkungan yang dilakukan secara tidak baik atau sembarangan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Misalnya, pembuangan sampah di sungai menyebabkan banjir, atau penebangan pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor. Kita sebagai manusia hendaknya turut menjaga lingkungan alam. Jangan sampai lingkungan alam menjadi rusak. Apabila lingkungan alam rusak, maka akan dapat merugikan semua makhluk hidup, terutama manusia. Baiklah, jawablah pertanyaan berikut agar kita lebih memahami materi pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa kehidupan manusia sangat tergantung kepada lingkungan alam? Apakah anak-anak sudah tahu jawabannya? Dan jawabannya adalah manusia memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita lanjut, pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Dan jawabannya adalah bercocok tanam, nelayan yang menangkap ikan, dan menanam pohon. Yang ketiga, sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang memberikan dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Anak-anak pasti sudah tahu jawabannya apa yang tidak baik untuk lingkungan, dan jawabannya adalah membuang sampah sembarangan atau menebang pohon sembarangan. Pertanyaan yang keempat, apa saja dampak dari sampah yang dibuang sembarangan? Pasti anak-anak sudah paham dari pertanyaan ini, dan jawabannya adalah mengotori sungai dan menyebabkan banjir. 5. Sebutkan dan jelaskan contoh bencana yang ditimbulkan akibat interaksi manusia terhadap lingkungan alam. Dan jawabannya adalah membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir, dan menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pemanfaatan lingkungan menimbulkan berbagai dampak. Manusia memelihara lingkungan alam untuk mengambil sumber daya yang terkandung di dalamnya, sekaligus mengubah lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua kegiatan tersebut dapat memengaruhi alam. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh positif, mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, terpenuhnya kebutuhan masyarakat. 3. Mempercepat pembangunan. 4. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan pengaruh negatifnya adalah yang pertama, dapat mengganggu ekosistem di alam. 2. Dapat menimbulkan bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. 3. Dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Bentuk interaksi manusia yang merugikan lingkungan alam harus kita hindari. Hal ini bertujuan melestarikan lingkungan alam. Berikut contoh menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan daur ulang sampah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Mari kita menjawab sebuah tabel. Yang pertama, membuang sampah. Pengaruh negatifnya adalah menyebabkan banjir. Usahanya untuk memperbaiki adalah membersihkan sampah dan melarang membuang sampah sembarangan. 2. Perburuan liar. Pengaruh negatifnya terjadinya kepunahan. Cara memperbaikinya melakukan penangkaran dan pelarangan pemburuan. 3. Menangkap ikan dengan pukat harimau atau bahan peledak. Pengaruh negatifnya adalah biota laut rusak. Usaha memperbaikinya melakukan penangkaran dan pelarangan alat yang menimbulkan kerusakan biota laut. Yang keempat, penebangan liar. Pengaruh negatifnya hutan gundul. Memperbaikinya menanam kembali atau reboisasi. Kita lanjutkan ke materi kita yang selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Kita bahas yang pertama dulu, contoh hak dan kewajiban di sekolah. Hak kita di sekolah adalah berhak mendapat perlakuan adil dari guru dan perlindungan. Kewajiban kita ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan ketertiban di sekolah. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru. Kewajibannya bertanggung jawab menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Yang ketiga, kita berhak meminjam buku di perpustakaan. Kewajibannya membantu ketertiban di kelas. Yang keempat, kita berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kewajiban kita menjaga nama baik sekolah dan guru dimanapun. Yang kelima, kita berhak mempunyai banyak teman. Kewajiban kita menghormati guru dan saling menghargai sesama teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, contoh hak dan kewajiban di rumah. Yang pertama, berhak mendapat kasih sayang. Kewajiban kita melaksanakan perintah orang tua. Yang kedua, berhak mendapat perlindungan. Kewajiban kita membantu orang tua. Yang ketiga, berhak untuk bermain. Kewajiban kita wajib menjaga kerukunan antar teman. Yang keempat, berhak mendapat kesehatan. Kewajiban kita mengikuti aturan minum obat. Yang kelima, berhak mendapat pendidikan.
kewajiban kita adalah belajar. Baiklah, ayo kita kerjakan soal berikut agar kita lebih ingat dan paham tentang materi hari ini. Yang pertama, kewajiban seorang siswa yaitu, iya betul sekali, jawabannya adalah belajar. Yang kedua, membantu kelancaran pelajaran di kelas merupakan kewajiban di, jawabannya adalah di sekolah. Yang ketiga, berhak mendapat kasih sayang merupakan hak anak di, kalau kalian masih ingat pasti sudah tahu jawabannya, dan jawabannya adalah rumah. Yang keempat, interaksi manusia dengan alam yang tidak terkendali akan menyebabkan lingkungan alam rusak. Betul sekali. Yang kelima, kegiatan pada gambar di samping merupakan salah satu contoh sifat yang menebang pohon dan membuang sampah sembarangan. Ini adalah sifat yang merusak lingkungan. Sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.